Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman Rais, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian kami yang berjudul tentang analisis sistem antrian single channel PES menggunakan simulasi Monte Carlo pada pelayanan apotek. Baiklah, kita masuk dulu ke sini. Yang pertama, kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Ilham Ramdhani sebagai ketuanya, lalu Mason Abadi sebagai anggota, dan saya sendiri Muhammad Abdurrahman Rais sebagai anggota. Nah, di sini terdapat abstraknya, yang mana abstrak ini membahas tentang apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini. Di sini terdapat kata kunci yaitu coiling system, single phase, single channel, Monte Carlo, permanency, dan exponential distribution. Baiklah, pada pendahuluan di sini menyatakan apotek merupakan fasilitas kesehatan lini pertama yang sangat krusial dalam sistem kesehatan masyarakat. Masalah utama yang sering dihadapi adalah ketidakseimbangan antara laju kedatangan pasien dengan kapasitas pelayanan yang mengakibatkan terbentuknya antrean panjang. Nah, di sini masalahnya dihadapi adalah ketidakseimbangan antara laju kedatangan pasien dengan kapasitas pelayanan. Nah, akhirnya yang mengakibatkan terbentuknya antrean yang panjang. Nah, penumpukan antrean pada model single channel PES di apotek tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik di ruang tunggu, tetapi juga dapat memicu kelelahan psikologis bagi pasien yang sedang dalam kondisi kurang sehat. Yang mana ini dikutip dari Heiser dan Render pada tahun 2017. Nah, fenomena ini seringkali diperburuk oleh variabilitas waktu pelayanan yang berbeda-beda, tergantung tingkat kerumitannya. Nah, ini berdasarkan pernyataan dari Toha pada tahun 2017. Nah, efisiensi pelayanan farmasi menjadi indikator utama dalam menentukan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam lingkungan yang kompetitif, waktu tunggu merupakan faktor penentu kepuasan pelanggan. Nah, jadi faktor waktu tunggu ini seperti antrean mungkin kan merupakan eh, ya merupakan faktor penentu kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan ini yang paling utama itu ya waktu tunggunya inilah. Nah, lalu keterlambatan yang signifikan dapat menurunkan loyalitas pasien dan merusak reputasi fasilitas kesehatan tersebut. Yang mana ini semua sudah dibahas oleh Hillier dan Lieberman pada tahun 2021. Nah, optimalisasi sistem antrean bertujuan untuk menemukan titik keseimbangan antara biaya penyediaan layanan dan biaya waktu tunggu pelanggan, sehingga manajemen dapat beroperasi secara efektif tanpa mengorbankan standar edukasi obat kepada pasien. Yang dibahas oleh Kak Kiai tahun 2004. Nah, disinilah kenapa simulasi Monte Carlo dipilih, karena sebagai metode analisis, karena kemampuannya dalam menangani variabel-variabel yang bersifat stokatis atau sifat acak, seperti interval waktu kedatangan pelanggan yang tidak bisa menentu, lalu berbeda dengan model matematika statis. Monte Carlo menggunakan pembangkitan bilangan acak untuk mengevaluasi perilaku sistem yang kompleks di bawah ketidakpastian. Nah, ini juga dikatakan oleh Lau pada tahun 2015. Nah, metode ini sangat efektif diaplikasikan pada pelayanan apotek. Nah, karena memungkinkan pihak manajemen untuk memprediksi kinerja sistem dan melakukan eksperimen skenario pelayanan tanpa harus mengganggu operasional harian di lapangan. Dan itu juga Nah, pada metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan simulasi untuk menganalisis performa sistem antrian pada pelayanan apotek dengan model single PES. Model ini menggambarkan sistem pelayanan yang memiliki satu jalur antrian dan satu kualitas pelayanan, sehingga setiap pelanggan dilayani secara berurutan sesuai urutan kedatangan. Nah, jadinya sistem antrian merupakan fenomena yang umum terjadi pada berbagai layanan publik maupun jasa ketika permintaan pelayanan melebihi kapasitas pelayanan yang tersedia pada waktu tertentu. Sesuai perkataan dari Trisna. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah simulasi Monte Carlo yang sudah dibahas tadi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah Monte Carlo. Nah, simulasi Monte Carlo merupakan metode probabilistik yang memanfaatkan bilangan acak untuk mensimulasikan perilaku suatu sistem yang mengandung unsur ketidakpastian atau acak. Metode ini banyak digunakan untuk mengevaluasi sistem pelayanan karena mampu menggambarkan kondisi sistem secara realistis berdasarkan distribusi probabilitas tertentu, dan ini sudah dibahas oleh Trisna pada tahun 2025. Nah, selain itu, simulasi Monte Carlo dinilai efektif dan menganalisis sistem yang kompleks dan sulit diselesaikan secara detik. Nah, karena itulah kami menggunakan simulasi Monte Carlo. Nah, objek penelitian ini adalah pelayanan apotek yang menerapkan sistem antrian satu pelayan dan satu tahap pelayanan, yaitu seperti single channel, single patch. Pada model ini,
pelanggan yang datang akan memasuki satu jalur antrian, kemudian dilayani oleh satu pelanggan hingga proses pelayanan selesai. Nah, struktur sistem antrian single channel single page digunakan karena sesuai dengan karakteristik pelayanan apotek yang umumnya hanya memiliki satu tahap pelayanan utama sebelum pelanggan meninggalkan sistem. Nah, data dalam penelitian ini merupakan data simulasi yang dibangkitkan menggunakan perangkat lunak RStudio. Proses pembangkitan data dilakukan dengan distribusi eksponensial untuk waktu antar kedatangan pelanggan. Nah, dan waktu pelayanan. Nah, jadi pada variabel kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan menggunakan distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini dipilih karena mampu merepresentasikan pola kedatangan dan pelayanan yang bersifat acak pada sistem antrian. Nah, ini juga sudah dibahas oleh Utami bahwasannya distribusi eksponensial ini sangat bagus ketika datanya itu acak atau sifatnya itu tidak bisa ditentukan. Nah, jumlah pelanggan yang disimulasikan sebanyak 100 pelanggan dengan parameter tingkat kedatangan pelanggan sebesar 10 atau 60 dan tingkat pelayanan sebesar 1/5. Nah, pembangkitan data simulasi dilakukan menggunakan fungsi RXP pada perangkat lunak RStudio. Nilai waktu kedatangan pelanggan diperoleh melalui penjumlahan kumulatif dari waktu antar kedatangan menggunakan fungsi CHOMSUM. Selanjutnya dilakukan pembentukan variabel kinerja sistem antrian yang meliputi waktu mulai pelayanan servis, waktu selesai pelayanan, waktu tunggu pelayanan, waktu pelanggan berada dalam sistem, dan waktu menganggur pelayanan. Nah, tahapan simulasi mulai untuk menentukan waktu kedatangan pelanggan pertama sebagai waktu mulai pelayanan pertama. Nah, kita langsung saja. Sementara itu, nah, untuk pelanggan berikutnya, waktu mulai pelayanan ditentukan berdasarkan nilai maksimum antara waktu kedatangan pelanggan dengan waktu selesai pelayanan pelanggan sebelumnya. Nah, waktu tunggu pelanggan dihitung dari selisih antara waktu mulai pelayanan dan waktu kedatangan pelanggan. Sementara itu, waktu pelanggan berada di dalam sistem dihitung dari selisih antara waktu selesai pelayanan dan waktu kedatangan pelanggan. Nah, ini adalah analisis performa sistem antrian dilakukan menggunakan beberapa ukuran kinerja, yaitu 1. Rata-rata waktu tunggu pelanggan, 2. Rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem, 3. Proporsi pelanggan yang harus menunggu, 4. Total waktu mengganggu pelayanan, dan 5. Tingkat utilasi pelayanan. Ukuran-ukuran tersebut digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sistem pelayanan pada apotek. Semakin kecil waktu tunggu pelanggan, dan semakin tinggi utilisasi pelayanan, maka sistem pelayanan dianggap semakin efektif. Sebaliknya, tingginya proporsi pelanggan yang menunggu menunjukkan bahwa sistem pelayanan masih mengalami antrean yang cukup signifikan, sesuai perkataan dari Febrina tahun 2000. Nah, berdasarkan hasil pembahasan, kami melakukan hasil analisis datanya itu pada software yaitu RStudio tadi ya. Nah, ini merupakan codingannya. Lalu kita lanjut ke pembahasannya. Nah, berdasarkan hasil simulasi sistem antrian single channel single page pada pelayanan apotek, diperoleh beberapa ukuran kinerja sistem sebagai berikut. Nah, rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 7,5 sekian satuan waktu, yang menunjukkan bahwa pelanggan harus menunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Selain itu, rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem sebesar 12,38 sekian satuan waktu, yang mencakup waktu tunggu dan waktu pelayanan. Nah, proporsi pelanggan yang harus menunggu adalah sebesar 0,67 atau 70%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pelanggan tidak langsung dilayani saat datang. Nah, melainkan harus mengantri lebih dahulu. Nah, total waktu mengganggu pelayanan selama periode simulasi adalah sebesar 156,19 sekian satuan waktu, yang menunjukkan bahwa dalam beberapa interval waktu, pelayan tidak sedang melayani pelanggan. Nah, namun demikian, nilai utilasi pelayan sebesar 0,75 sekian atau sekitar 75,62% menunjukkan bahwa pelayan cukup sibuk dalam melayani pelanggan. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem antrian yang diterapkan belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari tingginya rata-rata waktu tunggu pelanggan serta proporsi pelanggan yang harus menunggu mencapai lebih dari setengah total pelanggan. Nah, meskipun tingkat utilasi pelayan tergolong cukup tinggi ya, yaitu sekitar 75% tadi, nah, masih terdapat waktu menganggur yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakseimbangan antara pola kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan. Pada beberapa waktu, pelayan tidak memiliki pelanggan untuk dilayani, namun pada waktu lainnya terjadi penumpukan antrean.
Nah, secara keseluruhan, sistem antrean ini sudah berjalan cukup efektif, namun masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, terutama dalam mengurangi waktu tunggu pelanggan. Salah satu alternatif perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menyesuaikan kapasitas pelayanan atau mengoptimalkan waktu pelayanan agar lebih seimbang dengan tingkat kedatangan pelanggan. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Nah, berdasarkan hasil kesimpulan tadi, simulasi Monte Carlo pada sistem antrean single channel PES di pelayanan apotek dapat disimpulkan bahwa metode simulasi mampu menggambarkan kondisi antrean secara realistis melalui pembangkitan data kedatangan dan pelayanan yang bersifat acak. Nah, hasil simulasi menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu pelanggan sebesar 7,5 sekian satuan waktu dan rata-rata waktu pelanggan berada dalam sistem sebesar 12,38 satuan waktu. Selain itu, proporsi pelanggan yang harus menunggu mencapai 67%, yang menunjukkan bahwa antrean masih cukup sering terjadi pada sistem pelayanan. Nah, tingkat utilisasi pelayanan sebesar 75,62%. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayan cukup aktif lah dalam melayani pelanggan meskipun masih terdapat waktu mengganggu selama periode simulasi. Secara keseluruhan ini sistem pelayanan apotek sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat potensi terjadinya penumpukan antrean akibat ketidakseimbangan antara laju kedatangan pelanggan dan kemampuan pelayanan. Nah, dengan demikian, simulasi Monte Carlo dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengevaluasi performa sistem antrean serta mendukung pengambilan keputusan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan pada apotek. Nah, mungkin sekian, dan ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan, yang mana yang membuat artikel kami ini tidak sembarangan karena juga ada penelitian ataupun orang yang membahas sebelumnya. Nah, jadi kita dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan hasil simulasi Monte Carlo dengan distribusi eksponensial ini bisa cukuplah menggambarkan pada kejadian nyata dalam apotek. Jadi mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.